Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut prakata dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA dengan segala hormat disumonggohaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Hadratil muhtaramin, ikhwatil ulama, wa ala ra'sihim akhil kabir al-aziz Kiai Haji Walid Muhammad Nawawi Umar Soleh, jangan Buya, jangan Walid, wa harimu Dr. Afwah Mumtazah Fuad Amin, a'azzahumullah bi'izzih wa akramahumaa bikaramih. Ikhwati Kiai Haji Mustafa Akil wa harimu, Kiai Haji Niam wa harimu, Kang Daimah, Mbak Yu Daimah, Kang Saiful Mastuki wa harimu, Nafisah ya, Nafisah, wabaki Nasrul marhum al-maghfurlah Mbah Kiai Harun rahimahullah. Sadati wa syaidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal khudur, innahu la yasurni jiddan wa yas'iduni kathiran an akuna ma'akum fi hadhihi al-munasabah, an akuna fi wasatikum fi hadhihi munasabatil mubarakah, munasabah tarsim al-mabna al-jadid Nahdlatul Umam dakhil haram Ma'had al-Islami al-Kempeki al-Cireboni. Nafa'alullah bih insyaallah. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan alfi mabruk atas keberhasilan Nyai Afwah Mumtazah Fuad Amin menyelesaikan kuliahnya sampai strata PhD S3 dengan meraih nilai cum laude mumtaz. Ya sama dengan saya lah, saya juga dulu cum laude. Alhamdulillah, nafa'allah biha insyaallah. Dan bersyukur pula bahwa hari ini gedung Nahdlatul Umam telah berdiri megah sesuai dengan kemegahan, sesuai dengan nama baik, nama harum pesantren Kempek. Sesuai, gedungnya megah, pesantren Kempek namanya harum di seluruh Indonesia. Tidak ada cacatnya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat gak ada cacatnya. Tidak ada aibnya pesantren Kempek ini. Insyaallah Allah yahfazha insyaallah. Nah, memang hidup ini adalah amanah.
Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak karena khawatir kalau tidak bisa menjalankan amanat itu dengan baik. Maka ditawarkanlah kepada manusia. Ini ketika di alam primordial, alam arwah, alam primordial. Nah, manusia menerima. Kita ini menerima dulu amanat itu. Padahal amanah itu sangat berat. Sangat berat. Manusia berpotensi zalim, sangat zalim, bukan hanya zalim, sangat jahul, sangat dungu, bukan hanya jahil, tapi jahil jiddan. Tapi menerima amal tersebut. Amanah apakah itu? Amanah yang ditawarkan kepada langit, bumi, gunung menolak, manusia menerima. Apa itu amanahnya? Ada dua. Amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat langit, suci, yaitu agama. Agama itu amanah. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Oleh karena itu para kiai, para muallim, mudarris harus mampu membangun masyarakat yang berakidah dengan benar, dengan adillah hujaj naqliyatan au aqliyah. Kalau santri kempek harus paham akidah dengan dalil, bukan hanya iman pada Allah selesai. Mana dalilnya? Harus dengan mampu menyampaikan adillah wa hujjat sawaun naqliyatan kanat au aqliyah. Kita semua mengikuti mazhab Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Maka kita harus mempertahankan, mampu mempertahankan akidah tersebut dalam rangka memperkuat benteng ahli sunnah wal jamaah. Apalagi sekarang kita lagi menghadapi tsunami Wahabi, tsunami HTI, ada lagi sedikit Syiah, sedikit tapi ada Ahmadiyah. Ini semua adalah saingan atau kompetisi kita yang akan mengganggu, merusak, menggerogoti akidah masyarakat. Kewajiban kiai, kewajiban santri harus mampu menyajikan, menawarkan, mensosialisasikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan benar. Paham gitu santri? Paham gitu santri? Yang kedua, syariah. Syariah ini kita semuanya bermadzhab Syafi'i. Kita harus mampu menemukan role model, metode, manhaj. Bagaimana kita menjalankan syariat bermadzhab Syafi'i yang bisa ditiru, diikuti, uswah hasanah oleh masyarakat. Bagaimana kita menjalankan syariat Islam itu diikuti, mendapat simpati dari masyarakat. Nah, di sini perlu kearifan dan kebijakan. Ketika kita mengajak masyarakat, memberi contoh kepada masyarakat, mengamalkan syariat, harus tahu apa yang disukai oleh masyarakat dan apa yang tidak. Gampangannya, kalau dengan orang awam, jangan berat-berat, jangan galak-galak. Kalau dengan orang awam, kalau yang agak pintar bolehlah agak diketatin, apalagi di kalangan ulama ya itu sih masing-masing sudah tahu. Dalam rangka mengajak masyarakat, metode dakwah agar masyarakat mengamalkan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh,
baca Quran. Mari kita galakkan dakwah bilhal, bilisanil hal. Aja mung khutbah mawon, aja mung pidato mawon, tapi harus memberikan qudwah hasanah, role model, metode yang bisa ditiru oleh masyarakat. Nah, di sini membutuhkan manhaj dakwah, metode dakwah kepada masyarakat modern ini. Masyarakat sudah sangat sangat amburadul lah. Harus kita mampu mengajak mereka beribadah menurut syariat Islam bil madhab Syafi'i. Dah gitu aja, singkat saja itu. Kalau mau terangkan panjang lebar. Sedikit saja saya tambahin. Para imam sing pinter-pinter, Imam Ghazali, Imam Fakhrazi, Allamah, ya fikih, ya tafsir, ya usul fikih, taklid kepada Syafi'i, taklid kepada Asy'ari. Orang zaman sekarang baru SAG, baru sarjana alam gaib, tidak petinding nggak mau taklid. Imam Ghazali, dunia mengakui dari dulu sampai sekarang, Imam Ghazali adalah pemikir ulum, jenius. Ya filsafat, ilmu kalam, usul fikih, ya fikihnya, ya tasawufnya, ilmu jiwanya, ilmu pendidikan, ada semua di Ihya itu. Ilmu hikmahnya. Tapi Imam Ghazali boten ngaku mujtahid, tetap taklid datang Imam Syafi'i dalam syariah, taklid datang Imam Asy'ari dalam akidah. Oh, ini amanah nomor 1 agama. Amanah nomor kali, amanah nomor 2, amanah insaniyah, ardiyah, waqi'iyah. Amanat bagaimana kita membangun masyarakat. Ini kewajiban kita itu. Bukan hanya awak dewek waras, sehat, atau awak dewek soleh, bagus kelakuannya, tapi kita punya tanggung jawab bagaimana masyarakat pun sehat, sejahtera, dan soleh. Sing penting isun wareg tanggap karep-karep kono salah. Sing penting isun waras sehat dikenang covid, tetangga mau mencret telos salah. Sing penting isun soleh, kelakuan benar maksudnya. Tetangga karep-karep kono salah. Jadi bagaimana kita membangun masyarakat sejahtera bersama, sehat bersama, cerdas bersama, dan soleh bersama. Tanggung jawab kiai itu, tanggung jawab pesantren. Bagaimana memberikan solusi, memberikan jalan keluar agar masyarakat ini semua sejahtera. Jangan sampai, terutama alumni misalkan, jangan sampai ada alumni Kempek kelaparan. Aduh, kurus, kering, kelaparan, gudigen, sandale lili, kopi air campur coklat. Tasnya itu benernya ecolak atau DLC harganya 2 juta. Kemudian tasnya mereka musyawarah majelis ulama Kabupaten Indramayu. Menyedihkan sekali alumni Kempek. Jangan. Ayo kita bangun bersama agar alumni Kempek sejahtera, welfare, cukup kehidupannya. Ya, dua rumah yang benar, dua kendaraan, dua pemasukan. Kalau tidak, nanti kita tidak bisa bicara. Nggak mampu untuk bicara pada orang lain kalau kita miskin. Kalau kita paham betul? Apalagi bicara dengan bupati, kapolres, dandim. Dengan orang luar, kalau kita penampilannya pakai nyemprul, minder, kecil hati, maka kita harus berpenampilan keren. Ya walaupun tidak mahal banget, ya berpakaian yang pantas. Berhadapan orang luar itu harus dengan penampilan yang keren, yang pantas. Harus semuanya, semua alumni harus begitu, bukan hanya 1-2 orang. Yang kedua, sehat semua. Bagaimana kita membangun masyarakat, terutama alumni, semuanya berbadan sehat,
berotot kuat, berbadan kekar, penampilannya jangan loyo, dan juga supaya tidak 1-2 orang sehat, tapi semuanya harus sehat. Membangun kebersihan, ini amanah, ini wajib, ini kewajiban, bukan ngomong kosong, ini amanah dari Allah membangun kehidupan masyarakat. Semuanya harus berpendidikan, harus cerdas. Gak boleh yang penting anak saya lulus pinter, anaknya taga karep-karep kono, gak boleh. Amanah ini. Ketika anak saya pinter, ketika anak saya lulus, anak saya sukses, tetangga, masyarakat pun harus semuanya berpendidikan. Amanah itu namanya. Yang terakhir, ketika kita menjadi orang soleh, beribadah, taat kepada Allah, beribadah, bertakwa, berakhlak, tidak cukup kalau sendirian. Yang penting saya dan anak saya dan istri saya takwa, beribadah, tangga karep-karep kono, wong belakang ya, belakang, wong benteng karep-karep kono, salah. Bagaimana semua menjadi soleh semua? Contoh satu nih, iqamus sholah, bukan qiyamus sholah, bukan adaus sholah. Apa artinya? Rukun Islam si nomor loro mendirikan sholat, bukan lakoni sholat. Lakoni wis beres dhewe akan pegang, selesailah kewajibannya. Membangun sholat, iqamus sholat membangun, ngadegaken, membangun sholat. Artinya ketika ente sholat, istri harus sholat, anak mantu harus sholat, tetangga harus sholat, baru namanya iqamus sholat. Kalau amalus sholat, nah saya hanya sholat yang penting beramal. Ini enggak, iqam, membangun. Itu kewajiban. Ini contoh sholat saja nih, yang lainnya sama. Oleh karena itu sekali lagi, amanah yang kedua adalah amanah thaqafiyah dan hadariyah. Amanah membangun masyarakat yang berpendidikan, sejahtera, cerdas, sehat, bertakwa. Di antara misi pesantren yang paling berat adalah bagaimana alumninya membawa uswah hasanah di tengah-tengah masyarakat, menjadi uswah hasanah di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai alumni malah memberi contoh jelek, apalagi contoh jelek. Tidak memberikan contoh baik saja sudah salah. Bagaimana pandai bergaul, mempengaruhi orang lain. Saya alumni Kempek, saya harus mampu mempengaruhi cara berpikirnya, cara perilakunya masyarakat saya. Jangan sampai kita yang terpengaruh. Ini berat ini. Apalagi yang di pusat ini. Yang di pusat harus mampu mengisi konten YouTube. Jangan malah kita terpengaruh di YouTube, kita yang ngisi YouTube. Sekarang ada program broadcast. Itu kesempatan kita untuk mengisi dakwah, mengisi akhlak, mengisi ilmu melalui podcast kita. Jangan kita malah terpengaruh oleh YouTube, oleh Instagram orang lain. Kita yang harus mempengaruhi masyarakat. Ini namanya relasi, membangun relasi yang baik. Kita mampu mempengaruhi orang lain. Di samping kita harus membangun olahraga, olah pikir, olah rasa, olah spiritual, olah relasi, muasyarah. Seperti apa kita bisa mempengaruhi orang lain. Ini harus kita renungkan, amanah dari Allah. Kalau tidak mampu menjalankan amanah ini, ya benar-benar zoluman jahula. Mari kita jawab tantangan dari Allah tadi. Innahu kana zoluman jahula. Kami tidak zolum, kami tidak jahul.
Alumni Kempek tidak zalim, alumni Kempek tidak jahul. Alhamdulillah, kita saksikan masyarakat sekitar Kempek semuanya sedikit banyak terpengaruh oleh cara berpikirnya Kiai Kempek, cara beribadahnya Kiai Kempek, cara berprinsip kehidupannya Kiai Kempek. Bahkan kadang-kadang, walaupun nggak penting ini, cara berpolitiknya Kiai Kempek, penting nggak ini? Masyarakat sekitar ini milih partai-partai apa jadi Kiai, penting nggak itu? Penting nggak itu? Cara sholatnya, cara wuduwe, cara agam apa jari Kiai Kempek, bener wis. Akhlaknya apa jari Kiai, jadi contoh. Kehidupan keluarga, membangun keluarga yang sakinah, niru atau nyontoh Kiai Kempek. Tinggal cara berpolitik terserah, itu sudah terserah. Dianggap penting boleh, dianggap tidak penting juga boleh. Itu namanya politik ya. Politik kan kekuasaan, sultah politik. Siasa itu adalah siasatul hukum. Bagaimana meraih kekuasaan politik. Sekali lagi, saya sangat bersyukur, gembira ikut meresmikan tarsim hadzal mabna al-jadid Nahdlatul Umam tahta Al-Ma'had Al-Islam Al-Kempeki. Mudah-mudahan Kempek ke depan semakin maju lagi, semakin berkembang lagi, semakin syiar lagi, sebagai simbol kemajuan kita. Simbol itu ya penting, padahal nggak ada artinya, nilainya nggak ada. Sholat nganggo topong, karo nganggo topong, apa bedanya dalam hal nilai sholat? Apa bakal nganggo topong rukunnya bisa? Sah-sah saja, yang penting hatinya khusyuk. Tapi itu simbol. Pertahankan sholat ngokopnya, pertahankan. Bedug masjid ana beduge karo langka beduge, ana beli bedanya, kualitasnya ana beli bedanya, nggak ada. Apa sih bedanya ada bedug karo nggak ada bedug? Tapi itu simbol, simbolnya kita itu, pertahankan. Ya, sholat nganggo sarung itu simbol juga, simbol kita, simbol Ahlussunnah wal Jamaah, simbolnya orang santri, simboliknya orang pesantren. Nganggo sarung ngokop ya, nggak ada nilainya, artinya nggak berarti mengganggu atau mengurangi kekhusyuan sholat, meninggal simbol, enggak. Tapi itu harus pertahankan, terutama untuk tarbiyatul aulad, untuk pendidikan anak kecil dengan simbol dulu. Anak kecil dilatih sholat pakai kopiah, pakai sarung, itu dulu simbol dulu. Sebelum dilatih khusyuk, simbol dulu. Oleh karena itu, pesan terakhir, kitab kuning harus dipertahankan. Modern kayak apa pesantren, kalau sudah meninggalkan kitab kuning, sudah hilang kredibilitas nama pesantrennya. Silakan ditambah bahasa Inggris, tambah bahasa Prancis, bahasa Mandarin, silakan sosiologi, antropologi, monggo. Tapi kitab kuning harus dipertahankan. Itu adalah khazanah hadhariyah, kekayaan budaya bagi kita orang santri. Jangan sampai ada ormas lain, ada ormas Islam, tapi tidak ada yang mampu baca kitab kuning. Itu sebenarnya bukan ormas Islam itu, ormas masyarakat aja, ormas organisasi kemasyarakatan. Tidak layak menganggap dirinya organisasi Islam. Ilmu Islam yang nggak ada. Di NU alhamdulillah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Agama dipertahankan dengan segala nilai-nilainya, segala ilmunya. Kemasyarakatan, masyarakat pun dibangun. Kalau tidak menguasai kitab kuning atau ilmu agama yang benar, berarti cuma organisasi masyarakat, bukan organisasi agama namanya. Oleh karena itu, pesantren walaupun maju kayak apa, harus kitab kuning. Pesantren walaupun modern kayak apa, harus ada ngaji Quran. Alhamdulillah, saya ini ponakan Kiai Umar dan muridnya Kiai Umar. Ponakan dan murid Kiai Mustafa juga sama lah, Kang Jafar almarhum juga sama. Ponakan dan murid.
Ini Am juga sama ya, ngaji Quran khatam. Khatam Quran datang Ki Umar sedoyo nih kula kita. Jadi murid kita ini santri Ki Umar. Bukan hanya ponakan. Apa? Alumni ya. Sangat naif kalau ada pesantren tidak mewajibkan ngaji Quran. Naif, bukan pesantren itu. Roh pesantren hilang itu. Ada kan pesantren modern kan nggak usah ngaji Quran yasrok, beli yasrok. Salah. Harus ngaji Quran. Yatlu alaihim ayatih. Itu langkah pertama Rasulullah diperintah oleh Allah menyampaikan baca Al-Quran kepada orang Arab. Al-Quran dulu tulisannya tanpa titik, tanpa harokat waktu zaman Kanjeng Nabi. Tapi sahabat bisa macam bisa, langkah titiknya, langkah harokat. Nah, pertama kali ada titik, wadi'un nuqat 'alal huruf Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 52 Hijriah. Mulai ada ba titik sijing sorta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di bawah, hak non titik, kho titik di atas, tahun 52 Hijriah. Sudah ada titiknya, masih banyak orang gak bisa baca. Maka perlu harokat, syakal. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibaweh, yang pertama kali bikin fathah, dhammah, kasroh, sukun, tasdid, itu tanwin, double itu Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Wis anak titik, anak harokat, masih berantakan baca Qur'annya. Maka Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah bikin ilmu tajwid qiraatil Qur'an, memperbaiki baca Quran. Baru terdengar ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, iqlab. Baru terdengar tuh tahun 200-an itu. Baru ada istilah itu tahun 200. Sebelumnya nggak ada istilah itu. Ikhfa, idgham, idhar nggak ada. Baru ada istilah ikhfa itu tahun 200-an. Pencetusnya Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafatnya tahun 224. Mangga Al-Quran kempek harus dijaga. Kof, sodnya kempek lah. Sodnya kempek harus dijaga betul itu. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatul sifatul mausufi bil qidami. Quran itu ya qadim ya hadis. Hadis anyar, qadim azali namanya. Ini sing hadis ya Quran mushaf. Mushaf sing yang dipegang kita tuh hadis, dicetak ning Cirebon. Paham betul? Ditulisin kertas, dicetak percetakan ning wong sing kerjaan percetakan hadis. Tapi nilainya Quran, ma'anil Quran, kalamullah qadim, sifatul mausuf bil qidam. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran mujizat ngalahaken mujizatnya mujizat Kanjeng Nabi, ngalahaken mujizat para nabi. Kenapa? Mujizatnya para nabi sih hilang. Nabi Musa tongkatnya sakti hilang kan, wis. Nabi Isa bisa dibuahkan wong sakit, bisa merupakan wong mati, wis pragat. Tapi mujizat khalidah Rasulullah SAW, Al-Quran ila yaumil qiyamah. Paham betul? Kalau terusnya gimana terusnya? Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi ma huribat qattu illa adamin harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami. Balaghonya Quran bisa mengalahkan para pujangga, para sastrawan Arab yang pinter-pinter kalah kabeh. Paham nggih? Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha
raddal ghayuri yadal jani'anil hurami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami. Kehebatan Quran gak bisa dihitung. Dan kalau dibaca berulang-ulang beli bosen, wala tusamu. Gak ada bosannya baca Quran. Coba nyanyian Umi Kulsum misalkan, ping 10 bosen wis. Nyanyi Romai Rama misalkan, Jero Kenang, ping 10 bosen. Quran gak pernah bosan. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Barang siapa sering baca Quran, qarrat biha ainuhu, tenang uripe tenang baca Quran. Sugi utang tenang, melarat tenang, gering tenang, baca Quran. Kalau kamu baca Quran karena wedi neraka, kamu baca Quran niate karena saking wedi neraka, muga-muga selalu neraka, berarti Anda ente sedang meniup mematikan api neraka. Intat luha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardi asyabi. Ka'annahal haudu tabiyadul wujuhu bihi minal usati wa qajja'uhu kal humami. Wong maca Quran itu kaya dene wong akeh dosane, raine ireng, insyaallah maca dari putih. Seperti balong yang bisa ke kolam yang bisa membersihkan muka yang kotor. Ka'annal haudu tabiyadul wujuhu bihi minal usati wa qajja'uhu kal humami. Mudah-mudahan termanfaatipun apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ikut bersyukur dengan kemajuan yang dicapai oleh pesantren Kempek, baik Al-Kempeki maupun khas sama saja. Semuanya min naslin wahid, min usratin wahidah, yaitu keturunan Mbah Kiai Harun. Semuanya sama saja, nggak ada bedanya. Semuanya dalam rangka berjuang membangun pendidikan, peradaban melalui pesantren. Baik itu Al-Kempeki maupun khas. Boten nggih, sama saja ya. Jangan ada rasa sedikit pun membedakan antara Al-Kempeki dan khas. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.